Hutan tropis Indonesia adalah rumah dan persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia yang unik. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data dari FAO tahun 2010, hutan dunia termasuk di dalamnya hutan Indonesia secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Sayangnya, kerusakan hutan di tanah air cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan yang berlebihan, serta perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, alam dan hutan adalah bukan warisan dari nenek moyang kita, namun titipan dari anak cucu kita. Pemirsa, untuk itulah seorang anak perlu kita kembangkan, perlu kita bangun kesadarannya akan peduli kepada lingkungan. Saat ini saya berada di SD Alam Pacitan, sekolah yang fokus untuk pengembangan kepedulian anak terhadap lingkungan. Menurut Edward Gardner, kepedulian terhadap lingkungan alam atau termasuk bagian dari kecerdasan alam atau kecerdasan natural, dan dari situlah akan terbangun karakter. Dan Anda penasaran apa saja program-program pengembangan kepedulian terhadap alam itu? Ikuti bersama saya di acara Rapendik. Pemirsa, Kabupaten Pacitan adalah salah satu wilayah di Jawa Timur yang letaknya paling barat dari pusat ibu kota provinsi. Kabupaten Pacitan berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah, yakni Wonogiri, dan berjarak kurang dari 300 km dari Surabaya. Kabupaten Pacitan memiliki alam yang mempesona dengan udara yang cukup sejuk, pantainya yang indah, serta sederetan pegunungan dengan goa-goanya, dan membuat Kabupaten Pacitan banyak didatangi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Di bidang pendidikan, Kabupaten Pacitan juga tidak kalah dengan sekolah di kota-kota besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih, baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dan yang sangat membanggakan, di Kabupaten Pacitan memiliki sekolah alam yang menjadi rujukan sekolah lain di Jawa Timur. Namanya SD Alam Pacitan. Sekolah ini terletak di Desa Balong, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan, dan hanya berjarak 5 km dari pusat kota Pacitan. Seperti halnya sekolah dasar lainnya, SD Alam Pacitan juga menggunakan kurikulum yang mengacu pada Dinas Pendidikan. Namun, sekolah ini juga diberikan kurikulum khusus sekolah alam se-Indonesia yang penyampaiannya menggunakan bilingual, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hal inilah yang membuat SD Alam Pacitan berbeda dengan SD lainnya di Pacitan. Untuk menjaga agar sistem pembelajarannya berjalan dengan efektif dan berkualitas, di SD Alam Pacitan ini tiap ruang kelas dibatasi dengan
20 siswa yang didampingi dengan 2 guru yang profesional di bidangnya. Program pembelajaran di SD Alam Pacitan tidak hanya memberi materi secara teoritik, tetapi siswa dididik memahami materi dengan berbagai pembuktian di lapangan, sehingga anak didiknya bisa menjadi mandiri serta memiliki jiwa entrepreneur. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Saras dan Ibu Indri, guru SD Alam Pacitan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sekolah alam ini apakah memang melatar belakangi dari kebutuhan anak untuk bebas, menggunakan karakter anak ingin bebas? Mungkin Bu Indri dulu yang menyampaikan. Pada dasarnya intinya itu tidak dalam arti kebebasan itu dia itu berarah. Jadi ibaratnya ketika dia pembelajaran, ketika dia bisa mengekspresikan dirinya untuk bebas, misalkan dia punya imajinasi yang baik atau mungkin imajinasi yang bagus, terus mungkin bakat-bakatnya, maksudnya mungkin bakatnya dia mungkin misalnya dengan menggambar atau mungkin dalam pembelajarannya menggambar, mungkin dia bisa mengekspresikan kebebasannya dengan menggambar atau mungkin dengan cara bermusik. Jadi dia lebih ditekankan pada bakat atau misalkan musik ya disalurkan di musik gitu. Nah Bu, mengenai kurikulum, fokusnya bagaimana? Untuk kurikulum kita masih tetap untuk dari Dignas itu kita juga pakai, tetapi kita ada untuk pelajaran mulok SD Alamnya sendiri. Itu ada tentang Green Lab, kemudian tentang audiovisualnya. Jadi mungkin ada tambahan pelajaran untuk muatan lokal. Di muatan lokal, cinta alam juga tidak dimasukkan ke mata pelajaran sebagai ruh. Bagian dari ruh. Jadi untuk Green Lab itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu diajarkan bagaimana pembibitan, bagaimana perkembangbiakan tanaman, kemudian bagaimana merawat tanaman, pelestarian lingkungan. Jadi pendidikan alam tidak cuma sekedar pengetahuan, tetapi sudah keterampilan sampai anak dididik untuk memiliki karakter peduli terhadap alam. Iya, itu termasuk bagian dari visi-visi dari sekolah juga yang ada termasuk cinta lingkungan. Jadi tidak hanya Green Lab, tapi ada juga pendidikan lingkungan alam. Itu jadi ataupun semua yang pelajaran yang ada di kita itu, misalkan matematika, sains, IPS itu juga dikaitkan dengan alam. Iya, jadi kalau misalkan apa gitu kita praktek, misalkan matematika menghitung perkalian kita pakai dengan batu, daun, jadi lebih didekatkan dengan alam sama praktek. Ya, ini pembangunan dari life skill itu juga. Bu, mengenai ada banyak orang mengatakan pembelajaran itu hanya efektif di dalam kelas. Kalau menurut Ibu bagaimana dengan anak-anak belajar di luar kelas ini? Menurut saya kalau kita belajar hanya di dalam kelas itu menjemukan atau anak-anak bisa bikin jenuh. Lebih baik kalau menurut saya kalau misalkan ini kita juga belajar di luar, karena di dalam luar ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita gali. Misalkan dengan sains aja, kita kalau misalkan hanya bagian tulang daun, menjari, sejajar dan lain sebagainya, itu kan anak-anak masih gerambiangan, bingung. Tapi kalau kita belajar di luar, kita lihat dengan secara langsung, praktek, oh ini tulang menjari, ini tulang sejajar, kayak gitu. Terus juga kalau misalkan di sawah, kayak kita kan juga belajar di luar, jadi di sawah atau mungkin di sini pun juga akan lebih anak mengalami proses pengalamannya secara langsung dalam belajar. Iya, refreshnya juga bagus. Harapan Ibu ke depan apa, Bu? Untuk anaknya, untuk anak-anak atau mungkin juga untuk bangsa ini, karena kayaknya kalau tidak maka alam ini akan terkikis gitu. Harapannya anak-anak walaupun misalkan di sekolah alam ini mungkin kita tidak seperti sekolah di konvensional, tapi anak-anak bisa lebih baik daripada sekolah di konvensional karena mereka belajarnya lebih real, jadi lebih ke praktek langsung, jadi lebih mengingat, terus anak-anak bisa nanti semuanya bisa sukses ke depannya, sekolah alam juga bisa maju, eksistensinya di luar bisa lebih gaungnya sampai bisa kemana-mana. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pemirsa, inilah bukti bahwa pembelajaran di luar kelas pun mampu membangun karakter curiosity anak, mampu membuat anak memiliki life skill dari sekedar proses mengalami, berpikir, merasakan, sampai terbangunnya karakter itu sendiri.
Sekolah Dasar Alam Pacitan menggunakan alam semestanya sebagai media pembelajaran siswanya. Di sekolah ini anak belajar dari semua makhluk yang ada di alam semesta. Di SD Alam Pacitan banyak menggunakan metode action learning, yaitu anak belajar melalui pengalaman. Karena mengalami langsung, maka anak akan lebih giat belajar atau bersemangat, aktif, serta tidak mudah bosan. Manfaat langsung yang diperoleh siswa dengan metode belajar di alam adalah siswa lebih peduli dengan lingkungan dan bisa menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya dari teori. Di samping itu, belajar menggunakan media alam terbuka dan meminimalisir kebosanan sistem belajar yang konvensional, yaitu guru menerangkan dan murid mendapatkan pengetahuan hanya dengan mengandalkan buku panduan dengan 4 sisi tembok pembatas. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Baik. Lagi ngapain ini? Lagi mengamati tanaman. Ngomong-ngomong, ini adik siapa? Inas. Adik Inas kenapa memilih sekolah alam ini? Karena di sekolah alam itu diajari mencegah lingkungan, merawat lingkungan, terus sekolahnya itu bagus gitu. Seneng ya? Seneng. Selain yang dikatakan adik Ines ya? Iya. Adik siapa? Adik Dani. Adik Dani, apa yang paling suka dipelajari di sini? Menggali bakat sampai pintar. Sampai pintar. Terus belajar apa aja di sini? Belajar menanam tanaman. Terus melestarikan lingkungan. Terus diajari karawitan. Diajari seni juga, karawitan ya. Iya. Seneng. Terus di rumah gimana? Ibu seneng dengan adik sekolah di sini? Senang. Oh, senang sekali. Terus ngomong-ngomong, cita-citanya ini apa? Cita-citanya mau menjadi chef. Mau menjadi chef, ahli memasak, dengan memanfaatkan apa yang ada di alam. Iya. Kalau adik? Aku cita-citanya pokoknya bermanfaat untuk rakyat. Nah, terus jadi orang sukses. Iya, tadi yang dikatakan yang terpengersip. Pemirsa, inilah tanda bahwa apabila anak-anak kita kembangkan rasa ingin tahunya, maka akan terbangun bukan hanya pengetahuannya, tetapi juga karakter dan harapan serta cita-cita yang jelas di masa depan. Selain greenhouse, SD Alam Pacitan memiliki lahan 3 hektar. Lahan inilah yang dipakai untuk sarana pembelajaran bagi siswanya. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran akan lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan kepada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang dialami lebih faktual dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran antara lain media pembelajaran yang tersedia di lingkungan tidak terbatas. Hal ini memungkinkan siswa dapat memperkaya pengetahuan tanpa terbatasi oleh tempat dan waktu. Selain itu, belajar di alam terbuka sangat memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian siswa ke arah yang lebih baik, seperti kecintaan siswa kepada lingkungan, menjaga kebersihan, dan tidak merusak lingkungan. Pemanfaatan lingkungan akan menumbuhkan aktivitas belajar siswa yang lebih meningkat dengan penggunaan berbagai cara atau pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariasi serta suatu proses pengamatan dan pembuktian sesuatu.
Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kepala Sekolah Dasar Alam Pacitan, Bapak Bangun. Melanjutkan yang tadi, Pak. Iya. Sekolah ini adalah sekolah yang ada di desa, tapi orientasinya sudah ke masa depan, orientasinya sudah mungkin mendekati kehidupan perkotaan dan peduli terhadap masa depan anak-anak, termasuk diantaranya membangkitkan sense of entrepreneurship. Nah, menurut Bapak, bagaimana Bapak punya ide sampai memunculkan anak untuk peduli masa depannya, learning from the future itu? Iya, ini penting sekali ya. Kalau kita lihat zaman ini sudah semakin maju, bangsa-bangsa luar sudah masuk ke Indonesia. Tentu kita harus membekali mereka tentang kecil-kecil udah belajar bisnis sebagai buat life anak-anak. skill ya. Life skillnya mereka seperti itu. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sudah kita ajari kayak kantin kejujuran mereka. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan dari pemerintah atau mungkin dari swasta ngadakan kegiatan, kita selalu ikut membantu dalam kegiatan basar di sana. Dilibatkan anak untuk proses langsung Iya, menjadi wirausahawan. Iya. Ini penting karena kemarin kalau ada kegiatan di alun-alun itu contohnya kita dapat penghasilan cukup banyak. Di samping itu kita belajar matematika, kemudian sosial. Pembelajaran tematik dengan praktek. Iya, itu yang jelas yang kita dapatkan bukan bisnisnya itu, tetapi sebetulnya ada mata pelajaran di balik itu. Ada agama tetap masuk, bahasa Indonesia jelas masuk, PKN tetap masuk. Secara tidak langsung ilmu yang didapat sekolah dapat dipraktekkan langsung di lapangan itu. Iya, di mana tempat kita berada sebetulnya itulah ilmu yang kita cari buat anak-anak. Ilmu yang baik itu kan karena diamalkan. Pengalaman sumber belajar kita. Sumber belajar kita. Pak, sekolah ini pernah mendapatkan Wahana Lestari. Penghargaan Wahana Lestari. Apa saja sebenarnya yang dinilai di sana, Pak? Sebetulnya itu perilaku ya, perilaku bagaimana menanamkan kepada anak-anak didik kita untuk mencintai alam. Kita tanam mereka benih-benihnya tidak jadi dari masing-masing kelas, kemudian dia amati setiap harinya, disiram, diamati, dipupuk gitu. Dan setelah itu bagaimana mereka memberikan advokasi kepada masyarakat. Ya caranya dari bibit itu kita berikan ke salah satu sekolah, kemudian dari bibit itu diberikan ke masyarakat pada acara-acara tertentu, kemudian dari hasil bibit itu bisa disuarakan untuk semua masyarakat. Padahal itu kan anak-anak usia SD, Pak ya? Iya. Anak-anak usia SD. Mereka begini, Bapak. Apa yang dilakukan mereka itu tentu berdampak ke depan. Nanti di SMP, SMA-nya dia akan cukup berdampak untuk lestarinya lingkungan ini. Dan sekolah ini sudah mulai membuat jaringan di negara Jepang dan Australia karena kemarin dari teman-teman dari Jepang dan Australia datang ke sini. Dan dia sangat respon banget dengan apa yang sudah dilakukan di sekolah ini. Jadi saya punya harapan besar kalau kami bisa diundang di sana, bisa cerita tentang Pacitan, sekolah alam dan juga Indonesia. Bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan. Tapi yang terpenting adalah dari masyarakat dulu, masyarakat di lingkungan Pacitan dulu, kuatkan dulu. Karena kalau sudah nanti ekspos ke luar, tentu budaya yang harus kita pegang. Pak, terus ini apa namanya masyarakat maksud saya siswa, orang tua wali murid siswa, bagaimana dukungan terhadap kegiatan program ini? Oh ya, ini luar biasa kalau saya selalu ucapkan terima kasih buat wali murid ya, parentnya, kemudian juga komite ini sangat mutlak mereka karena setiap bulan 3 bulan sekali ada parenting, kemudian lalu komunikasi tentang pendidikan dan pola pengajaran yang dilakukan, kemudian mereka support di program. Pak, ngomong-ngomong tentang lingkungan, saya melihat ada beberapa patung sawah yang mungkin Bapak bisa jelaskan ini, Pak. Ya, ini khas petani ya. Ini sesuatu yang istilahnya sebetulnya ini yang harus kita pelajari buat anak-anak ke depan ya. Ini budaya lokal ya sebetulnya. Kalau ini hanya sebetulnya kalau di petani itu untuk ogoh-ogoh bukan ogoh-ogoh ya, untuk menghilangkan boneka sawah itu. Boneka sawah. Untuk mengusir burung. Iya, ini khas petani. Jadi jangan sampai hilang. Ini khas Indonesia, khas Jawa. Pernah kita lombakan masing-masing wali murid dan karyanya cukup luar biasa. Dan kita pajangkan di situ, kita buat pameran orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah. Jadi jangan sampai anak lupa dengan sejarahnya atau mungkin budayanya. Iya, banyak simbol-simbol yang kami lakukan di sekolah alam ini, dari mulai orang-orangan sawah, kemudian bentuk sepet yang ditaruh itu, kemudian lesung, kemudian tong-tongan itu, untuk mengingatkan sebetulnya bahwa kita punya budaya Jawa yang luar biasa dan itu ilmu. Pak, terus harapan Bapak ke depan, baik di sekolah ini maupun masyarakat kita, karena mau tidak mau kan alam ini harus dijaga supaya lestari untuk anak cucu kita. Apa, Pak? Ya sebetulnya
berulang kali saya kepada anak-anak terutama bagaimana dan lingkungan terutama sekolah ini bagaimana berupaya mari kita jaga lingkungan ini. Kemudian untuk tingkat lingkungan seperti itu dari mulai ke masyarakat, kegiatan masyarakat kita masuk, sosialisasi ke sekolah-sekolah juga masuk, ke pemerintah juga kita masuk. Bahkan pemerintah Kabupaten Pacitan ini cukup antusias untuk membantu kami Sekolah Alam ini untuk men-sharekan tentang lingkungan hidup. Dan yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini memahami tentang lingkungan yang sebenarnya. Kalau target akademik tentu kita pengen yang berprestasi ya. Tetapi saya yakin kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, Allah pasti memberikan rezeki buat kita. Terima kasih Bapak. Ya. Pemirsa, inilah bukti bahwa untuk membangun karakter anak peduli